Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai getaran dan bunyi. Teman-teman tahu nggak sih, getaran itu apa? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Lantas, titik kesetimbangan itu apa? Titik kesetimbangan maksudnya adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jenis-jenis getaran terbagi menjadi dua, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contohnya adalah bandul yang ditarik, kemudian dilemparkan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul itu terhenti. Getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya adalah getaran rumah yang roboh ketika gempa. Konsep getaran pada bandul sederhana. Nah, pada gambar ini memiliki konsep, yaitu titik A merupakan titik kesetimbangan. Simpangan terbesar terjauh bandul ditunjukkan dengan jarak AB AC atau yang juga disebut dengan amplitudo getaran. Jarak tempuh B A C A B disebut satu getaran penuh. Konsep getaran pada pegas. Satu kali getaran pada pegas misalnya adalah B A C A B. Satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C. Parameter getaran. Amplitudo. Amplitudo bisa didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Amplitudo disimbolkan dengan huruf A yang mempunyai satuan meter. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satuan detik. Satuan dari frekuensi adalah hertz. Selanjutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran. Nah, sebelumnya kita sudah tahu nih pengertian dari frekuensi, periode itu apa. Lalu kali ini kita akan membahas rumus dari masing-masing tersebut. Frekuensi dalam fisika disimbolkan dengan huruf F. Besarnya frekuensi adalah jumlah getaran atau N dibagi waktu atau T. Sedangkan periode dalam fisika disimbolkan dengan huruf T besar. Besarnya periode adalah waktu atau T dibagi N atau jumlah getaran. Antara frekuensi dan periode ini memiliki hubungan, yaitu besarnya periode adalah seper frekuensi dan besarnya frekuensi adalah seper periode. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Getaran dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui pada ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, senar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, dan pegas yang diberi beban. Materi selanjutnya yaitu gelombang. Nah, teman-teman tahu nggak sih pengertian dari gelombang itu? Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada satu medium. Macam-macam gelombang berdasarkan arah rambatan dan arah getarnya terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya
tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Panjang satu gelombang dinyatakan dengan satu lembah dan satu bukit. Sedangkan untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan getarannya. Satu gelombang dinyatakan dengan rapatan dan renggangan. Macam-macam gelombang berdasarkan medium perambatannya terbagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya adalah gelombang pada tali dan gelombang pada bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium. Misalnya adalah gelombang cahaya. Macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya terbagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang diam. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contohnya adalah gelombang air. Sedangkan untuk gelombang diam adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, pada saat kita mempelajari gelombang, pasti kita akan menemukan istilah-istilah. Nah, istilah tersebut diantaranya adalah puncak gelombang. Puncak gelombang adalah titik tertinggi di gelombang. Selanjutnya, lembah gelombang. Lembah gelombang adalah titik dasar atau yang terendah di satu gelombang. Bukit gelombang adalah bagian dari gelombang yang tertinggi atau puncak dari gelombang. Sedangkan panjang gelombang adalah jarak satu puncak gelombang ke puncak lainnya. Sebelum berlanjut ke materi berikutnya, pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya sebenarnya apa sih bunyi itu dan kenapa kita bisa mendengar bunyi? Nah, bunyi adalah suatu gelombang longitudinal yang merambat melalui sebuah medium. Bunyi juga bisa diartikan sebagai suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Terdapat 3 syarat terjadinya suatu bunyi. Yang pertama, memiliki sumber bunyi. Sumber bunyi di sini diartikan sebagai segala benda yang bisa menghasilkan bunyi. Yang kedua, memiliki medium. Bunyi merupakan gelombang mekanik, sehingga dalam proses perambatannya memerlukan medium. Medium perambatan bunyi bisa berupa benda cair, benda gas, dan benda padat. Yang ketiga, adanya penerima. Penerima di sini diartikan sebagai indera. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian bunyi dan syarat terjadinya bunyi, maka kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama adalah gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Bunyi mengalami gejala perpaduan yang dibedakan menjadi 2, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Hukum pemantulan gelombang yang berbunyi sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul juga berlaku pada gelombang bunyi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gaung dan gema. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar istilah gaung dan gema kan? Mari kita ingat kembali. Gaung adalah bunyi pantul yang suaranya terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang suaranya terdengar setelah bunyi asli. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Dan yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi.
Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3, yaitu ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20.000 Hz. Bunyi jenis ini juga tidak dapat didengarkan oleh manusia. Hewan yang mampu mendengarkan bunyi jenis ini adalah anjing, gajah, dan kuda Nil. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi jenis inilah yang dapat didengarkan oleh manusia. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengarkan oleh kelelawar, jangkrik, dan lumba-lumba. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah medium tempat gelombang bunyi itu dirambatkan dan suhu. Rumus cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dalam fisika disimbolkan dengan huruf V dengan satuan meter per sekon. Besarnya cepat rambat bunyi adalah jarak tempuh bunyi atau S dibagi dengan waktu tempuh bunyi atau T. Nah, ini dia medium tempat perambatan bunyi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler muncul ketika terdapat gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Ketika sumber dan pengamat saling menjauh, pengamat mendengar frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi sumber. Ketika sumber dan pengamat saling mendekat, pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi sumber. Dan yang terakhir adalah resonansi. Nah, sebelumnya apa sih resonansi itu? Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain di sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Adapun manfaat dari resonansi yaitu yang pertama, kita dapat mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga kita. Yang kedua, alat musik akustik seperti seruling, biola, drum, dan gitar memanfaatkan resonansi agar diperoleh bunyi yang merdu. Yang ketiga, adanya ruang resonansi pada gitar, biola, saron, kolintang, dan kentongan dapat memperkeras bunyi alat tersebut. Yang keempat, kata dapat mengeluarkan bunyi yang sangat keras karena resonansi yang terjadi pada rongga mulut kata. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.